Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang begitu dekat dengan para karyawannya. Bukan hanya dekat, Raffi dan Gigi juga kerap memberi beberapa barang-barang mewah dan juga bonus untuk para karyawan yang ada di rumah, terutama bagi suster anak-anak mereka. Tak hanya itu, Raffi khususnya selalu membantu beberapa selebriti tanah air yang memang terlilit kesulitan. Salah satunya adalah anak dari mendiang komedian Sapri yang dibiayai oleh Raffi. Saya sebagai saksi memang saya sama Raffi Ahmad, Mama AA ya, sama A pernah saya di WhatsApp lewat voice note. Dia bilang seperti itu, Dol nanti saya urus, dan alhamdulillah sampai sekarang ya beasiswanya alhamdulillah diurus. Kalau untuk biayain alhamdulillah Raffi punya hati yang baik, hati yang mulia gitu. Raffi juga baiknya sama siapa aja ya. Sampai sekarang biayain untuk lulus sampai SD aja gitu. Sementara sampai SD, tapi untuk bayar-bayaran Raffi semua gitu. Ya, alhamdulillah Om Doli bilang gitu. Ya, nanti ada petugasnya yang mau ke sekolah katanya gitu. Datang langsung ke sekolah. Orang dari Om Raffi gitu. Gue dulu pernah susah dan gini, saat gue dulu susah itu gue tuh berharap ditolong sama orang. Jadi saat kita lagi susah tuh ditolong sama orang tuh gila. Maksudnya bener. Kita tuh inget terus gitu maksudnya. Jadi itu yang terapkan sekarang. Iya, saat gue bisa menolong, ya gue berusaha nolong aja. Kita juga walaupun di bawah naungan Rans pasti bisa berkembang. Maksudnya kalau apa sih yang kurang dari Rans gitu kan, dikasih koneksi, dikasih kerjaan segala macam. Kalau aku misalkan mandiri, belum tentu kenal sama abang ini semuanya gitu kan. Koneksinya pasti berkurang gitu kan, dan gue juga bisa dibilang kurang jago soal basa-basi gitu. Jadi yang kadang-kadang bantu. Kalau ketemu orang baru gimana ya basa-basinya. Dan baru-baru ini Raffi juga baru saja memberi modal usaha mantan sopir pribadi Amika Nita ibu kandungnya yang sudah kerja selama 30 tahun. Lagi-lagi Raffi memberi modal usaha kuliner khas Sunda untuk mantan supir ibundanya. Modal usaha itu diberikan Raffi kepada Mang Andin itu lantaran kondisi kesehatannya yang sudah menurun dan tak bisa menyetir lagi. Saya tuh dari kecil. Dari umur berapa Adit kerja sama saya? 13 tahunan lah. Dari umur 13 tahun. Dipanggil sama almarhum, kamu lagi ngapain? Waktu itu tuh lagi jualan ya. Dia lagi jualan. Apa sih, siomay? Ya, lagi dipanggil sama almarhum. Udah kamu di sini aja. Gini-gini ya udah Nuaida sampai sekarang. Dari mulai saya lagi hamil nanas, waktu itu mama lagi hamil nanas. Jadi dia kerja dari sebelum ada nanas gitu. Ya udah, dari tadinya cuma di rumah ya beres-beres. Akhirnya dia pernah keluar dulu nih, ngambek pengen jadi supir, tapi kan umurnya belum cukup. Kayaknya dia nggak tahu deh pulang kali. Akhirnya datanglah dikucuk. Akhirnya ya udah, nggak lama kemudian dilesin nyetir, akhirnya ya udah dari Nisha dari TK, Nanas TK udah nyetirin mereka. Makanya kalau lihat Mang Adin tuh sekarang kan suka jemputin cucu-cucu anak-anak Nisha. Jadi ingat gitu, flashback dulu dia ngejemputin Nisha, sekarang ngejemputin anaknya Nisha. Emang orangnya jujur sih, tapi kadang suka ngeselin gitu kan. Kemauannya banyak. Iya, dari zaman di Bandung, ngeselin aja. Kalau ada kemauan tuh terus aja ngomong, terus gak berhenti-berhenti. Sebenarnya saya sih ngerti apa yang harus saya lakukan buat dia gitu. Cuma seneng aja gangguin gitu, dilama-lamain gitu. Apa namanya, mengerti gitu, apapun yang misalnya emang sih suka marah-marah gitu, cuman enggak marah-marah cerewet kali. Cerewet gitu, bukan marah-marah yang kayak gimana gitu. Jadi kita tuh sekarang marah misalnya ngomel-ngomel, tapi setelah itu udah gitu, nggak ada buntutnya gitu, nggak ada apalah namanya tuh, nggak ada istilahnya tuh, nggak ada. Ya maksudnya kalau pekerjaan salah kan harus dibenerin, jangan gitu, jangan gini, harus gini-gini. Makanya kalau kerja harus fokus, jangan sambil apa gitu. Tapi kalau marah kadang udah nggak didengar sama dia ngejawabnya cuma I love you Bunda, I love you Mama Ami, cuma gitu doang. Sukanya apa? Sukanya ya apapun yang Adin minta selalu dikasih. Alhamdulillah. Dukanya? Dukanya ya suka telat-telat. Telat-telat apa?
tapi ngasih juga gitu. Maksudnya kalau ada permintaan katanya Enggak telat. langsung ini langsung gitu, enggak, jadi dalam apa, tapi tetap dikasih gitu ya. Ini tuh Adin punya ini apa, cerita sama Arafi. Nah, Adin kan kerja udah kurang lah, pekerjaan Adin tuh udah kurang, juga nganter mama juga cuman yang yang dekat-dekat gitu. Nah, Adin juga pingin lah kalau bisa Jeng A mau kayak rojo sambal kayak gitu. Ya, Akhirnya sama iya, Raffi dibuatin. tapi akhirnya dibuatin kayak gini. Ya udah, Raffi kamu juga kan ngerti lah karena Adin kan pekerja yang udah lama. Terus Raffinya juga sekarang udah seperti ini dari dia dulu masih kecil 4 tahun. Pasti ada rasa sebuah penghormatan lah buat seorang Mang Adin. Akhirnya ya udah dia dimodalin bikin ini, dibantuin bank-bank juga. Ya udah akhirnya dia suruh kelola aja. Tapi kan apapun saya kan harus ikut campur, harus harus tahu menunya ini harus bersih, harus itu, tetaplah dalam pengawasan saya. Tapi biar dia bisa tahu bagaimana memanage sebuah rumah makan kecil. Beberapa hari yang lalu, Raffi dan Gigi dibantu oleh sahabat karibnya Andre Taulani memberi sekelumit kejutan untuk Susrini, pengasuh Rayanza Malik Ahmad. Sejatinya Raffi dan Gigi memang sudah merencanakan untuk memberikan kejutan untuk suster Rayanza tersebut. Bahkan Andre yang kebetulan hadir diminta Raffi dan Gigi untuk mengerjai Susrini. Itu, susternya Rayanza ulang tahun, lu yang kasih surprise. Serius lu? Kita kasih surprise gimana? Lu pura-pura marahin aja. Gue gak bisa marah-marah, Pi. Pura-pura aja. Gue kagetin aja. Wah, ulang tahun ya, gitu-gitu. Dan si suster Lagi tidur. Wah, selamat ulang tahun. bukan itu beda. Salah ya. Itu beda. Gue mau ajakin lu sebenernya lihat basement. Dan akhirnya kejutan itu diberikan Raffi, Gigi, dan Andre untuk Susrini. Susrini tak menyangka jika ia bakal diberi kejutan. Apalagi saat kejutan itu diberikan, Susrini tengah mengasuh Cipung di kamarnya. Namun sayangnya, kejutan itu membuat bocah yang karib disapa Cipung itu menangis histeris. Pak, ayo Pak, mau ngasih kue ke Sus di kampus. Sus di kamar. Neng. Kalau Di kamar tamu. saya kan tahu Sus, hanya umurnya saya selalu sekarang endorse teman banyak ya. Oh iya, sekarang udah 1,1 juta. Gila, baru kerja belum setahun. Yang mana? Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Rayanza, Sus ulang tahun. Baru bangun ya. Sus ulang tahun. Sus ulang tahun. Tiup ini. Kaget dia kaget. Kaget ya, kaget. Maaf. Ada kaget ya? Tiup. Semoga Sus tambah endorse. Ya, sehat selalu ya, Sus. Panjang umur. Keberapa Sus ulang tahunnya? Berapa, Sus? Berapa? 27. 41. Tapi kelihatan kayak 40 ya. Dikit 17 tahun ya. Tiup dulu. Rayanza mau ikut tiup nggak sayang? Ayo, Sus, tiup dari Sus. Sus ini. Kan Sus yang ulang tahun bae. 2. Tiup dulu Sus. Adek. Kenapa sih Rayanza takut ya? Kaget ya, kaget. Enggak, Sus yang nggak diapa-apain. Enggak, Sus nggak diapa-apain. Ini Sus nggak ulang tahun Sus ya sayang. 1, 2, 3. Ayo tiup Sus. Tiup dulu Sus. 1, 2, 3. Panjang umurnya ya, Sus ulang tahun. Wah, surprise berujung malapetaka. Ya udah, Sus saya taruh sini ya. Mau dibagi-bagi buat orang-orang di bawah ya. Satu. Takut ya? Aja kaget. Iya, dia lagi ngambek. Rayanza sepertinya kaget dengan suara kedua orang tuanya, serta Andre yang datang tiba-tiba memberi kejutan untuk Susrini. Susrini tampak terharu dan tak menyangka jika majikannya itu memberikan kejutan ulang tahun kepadanya. Sayangnya di momen spesial itu Rayanza mendadak menangis hingga membuat Susrini gagal menangis. Adek, Sus ulang tahun. Selamat Adek. Dia tuh emang ini lagi gak enak badan dari kemarin tuh.
Kirain sama majikan gimana Sus perasaannya? Perasaannya ketar-ketir. Oh ketar-ketir nah. Adek nyanyi happy Ya birthday. izin ya Allah gitu. Ya Allah luar biasa sekali ya. Masya Allah. Aja kasih kado apa aja? Kaget ya. Tadinya Sus yang mau nangis, keduluan saya Anja. Jadi Sus yang panik ngediemin Ade. Bil. Iya. Mobil. Susah jadi nggak jadi nangis Iya deh. deh. Tadinya Sus udah nyiapin air mata banyak. Udah di stop. Ade malah nangis. Ade nangis duluan, panik deh Sus jadinya. Hilang dah air mata. Sus nangis tadinya mau terharu deh. Iya, tadinya mau terhayati, menghayati Sus. Ulang yuk. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Peribahasa itu mungkin cocok disematkan kepada Keanu Tiger Wong, putra sulung Baim Wong dan Paula Verhoeven. Melihat sang ayah yang kerap membantu orang-orang yang membutuhkan, membuat Keanu ingin ikut seperti sang ayah, menebar kebaikan pula. Baru-baru ini Baim secara spontan merekam ungkapan Keanu yang ingin menjenguk seorang kakek yang tak jauh dari rumahnya lantaran sakit. Sontak saja, keinginan Keanu itu langsung diamini oleh Baim. Kakeknya sakit kah? Yang mana? Di rumah. Yang di mana? Di rumah kakak yang dekat itu. Yang sering kakak tegur? Iya, Sakit apa? sakit nggak datang dari tangga. Yuk kita kesana yuk. Pau mandi dulu ya. Oke. Ini lucu banget deh mau ke kakek loh. Tadi dapat tuh ya. Sekilas ya Pak. Sekilas tadi dia bilang, "Pa mau ke kakek." Lucu banget. Kita harus, aduh seneng nih, karena kan ngajarinnya pelan-pelan deh. Tapi dia sendiri yang mau ya. Apa? Ayo sayang, yuk mana? Emang jatuh dia? Iya, jatuh. Ih masuk vlog loh. Ini kenapa sih Kak? Jatuh dari tangga. Kenapa kakak mau jengukin? Kasihan kakeknya. Ini kakeknya. Nanti pakai nenek tuh. Lucu ya Kiana tuh. Nanti kita lihat tuh ya pas ketemu kakek gimana dia. Lucu pasti. Mau jenguk kakek nih. Buka sendalnya saya. Kakek sempat sembuh ya. Lucu loh nek tiba-tiba pagi-pagi bilang. Baim begitu terharu ketika Keanu berkeinginan untuk menjenguk sang kakek yang jatuh dari tangga. Baim pun penasaran seperti apa reaksi Keanu ketika melihat kakek. Meski masih kecil, namun rasa empati kepada sesama sudah ada pada diri Keanu. Ketika melihat sang kakek terkulai lemah di atas kasur, Keanu pun langsung mencium tangannya sambil memeluk. Oh. Yuk sayang. Kakeknya juga kangen ya. Pa, bentar ya Pa. Ini kecil, Kakek mau pakai. Oh masa mau jenguk kakek lo ya Allah. Iya tunggu Pa. Lucu banget loh kayak dia mau ketemu. Mau ke kakek, mau ke kakek. Maaf ya saya videoin ya, karena kangen banget iya. Iya tuh. Eh. Iya boleh kan Boleh, dipeluk kakinya saya. Kakeknya boleh sekarang dipeluk. Dipeluk kakinya. Lucu banget dia kayak. Oh, dari pagi Pak kakek mau lihat kakek. Kakek. Udah ke rumah sakit belum? Oh belum, jadi ada rencananya. Cuma ada rencana baru sekarang. Kapan? Mungkin besok kita gitu. Hari Minggu kan tidak ada ya. Oh dia begini. Enggak usah. Ada yang nganterin nggak? Ada. Ada yang nganterin ke rumah sakit. Ada, cuma kan ada bagiin, ada. Di hadapan sang kakek, Baim meyakinkan jika bukan dirinya yang menyuruh Keanu untuk datang menjenguknya. Ini semua inisiatif Keanu sendiri. Selain menjenguk, Baim juga meminta sang kakek mendoakan Keanu agar senantiasa memiliki rasa empati kepada sesama sampai dewasa nanti.
Alah, kalian. Ini anak lucu banget pagi-pagi ya Allah, bukan saya loh beneran. Demi Allah dia. Iya, peluk dulu tuh. Tapi kasihan. Jadi dia itu tiba-tiba pagi-pagi pas selesai saya fitness, kakek kasihan jatuh, kita jenguk yuk. Tanya dia tuh. Pintar kali. Udah setiap hari itu kakek. Sayang banget kalau kakek ya jaga. Kakek nenek doa. Jadi teringat-ingat ya nak ya. Kasih kepalanya minta doain. Kayak doain gitu, kayak ke kaki. Di kepalanya doain nih. Didoain cepat besar, cepat pintar, cepat sehat. Wah. Amin, kakek juga terus sehat ya. Iya.